Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Wilda Francisca Tambunan dari kelas Etika dan Tanggung Jawab Profesi 5C. Di sini saya akan membuat video terkait bagaimana pemeriksaan dan penegakan etika di kepolisian. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari kelas Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Pemeriksaan dan penegakan etika polisi merupakan hal yang penting untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan kepolisian yang profesional dan berintegritas. Penegakan etika polisi dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik oleh lembaga-lembaga internal kepolisian maupun oleh masyarakat. Penegakan etika polisi di Indonesia mengacu pada upaya-upaya yang dilakukan untuk memastikan agar kepolisian di Indonesia melaksanakan tugas yang sesuai dengan kode etik profesi kepolisian. Kode etik kepolisian sendiri merupakan norma-norma yang mengatur perilaku anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam hal pemeriksaan dan penegakan kode etik kepolisian merupakan proses yang dilakukan oleh Komisi Kode Etik Polri atau KKEP, di mana KKEP ini berfungsi untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota Polri. KKEP sebagaimana yang dimaksud memiliki tugas untuk mempelajari hasil pemeriksaan akreditor, lalu melaksanakan persidangan pelanggaran KKEP, dan membuat putusan sidang. Pemeriksaan oleh KKEP ini bertujuan untuk menentukan apakah anggota Polri tersebut terbukti telah melakukan pelanggaran kode etik ataupun tidak. Pembuktian atau pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap anggota Polri dari semua tingkat kepangkatan, mulai dari bintara hingga jenderal. Pemeriksaan dan penegakan oleh KKEP dilakukan secara terbuka dan transparan. Terduga pelanggaran berhak untuk didampingi oleh seorang pengacara untuk memberikan keterangan, dan di mana pembuktian serta penegakan kode etik profesi dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah, yaitu seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan dokumen, benda bukti, rekaman elektronik, serta keterangan dari terdakwa. Alat bukti tersebut kemudian diuji oleh KKEP, di mana bertujuan untuk menentukan apakah terduga pelanggaran terbukti melanggar kode etik profesi ataupun tidak. Selanjutnya itu terkait langkah-langkah dari pemeriksaan dan penegakan pembuktian dari kode etik polisi, di mana tahapan pertama yaitu penerimaan laporan. KKEP dapat menerima laporan dari masyarakat ataupun dari lembaga-lembaga kepolisian. Langkah selanjutnya itu pemeriksaan awal. KKEP melakukan pemeriksaan awal untuk menentukan apakah laporan tersebut telah memenuhi syarat formil maupun material. Langkah selanjutnya pemeriksaan saksi, di mana KKEP memanggil saksi-saksi untuk dapat dimintai keterangan. Selanjutnya pemeriksaan terduga pelanggar. Di sini KKEP memanggil terduga pelanggar untuk memberikan keterangannya. Selanjutnya yaitu meminta keterangan dari para ahli. KKEP dapat meminta keterangan dari para ahli untuk memberikan pendapat atau pertimbangan teknis terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Langkah selanjutnya itu pembuktian kode etik profesi. KKEP melakukan pembuktian kode etik profesi berdasarkan alat bukti yang sah, seperti yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian yaitu terakhir pemberian sanksi. Jika KKEP berpendapat bahwa terduga pelanggaran terbukti melanggar kode etik profesi, maka KKEP akan menjatuhkan sanksi kepada terduga pelanggar, di mana sanksi yang dapat diberikan antara lain seperti 1. Teguran lisan. Teguran lisan merupakan sanksi
ringan yang diberikan kepada polisi yang melakukan pelanggaran kode etik yang tidak berat. Teguran tertulis. Teguran tertulis merupakan sanksi yang sedang yang diberikan kepada polisi yang melakukan pelanggaran kode etik yang lebih berat daripada pelanggaran yang dikenakan sanksi teguran lisan. Ketiga, penundaan kenaikan pangkat. Sanksi ini diberikan penundaan kenaikan pangkat diberikan selama jangka waktu tertentu, yaitu paling lama 2 tahun. Yang keempat, penurunan pangkat. Penurunan pangkat diberikan 1 tingkat lebih rendah dari pangkat yang disandang polisi yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaannya sendiri menyebabkan polisi yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai anggota Polri. Dan yang terakhir yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Pemberhentian secara tidak hormat ini menyebabkan polisi yang bersangkutan kehilangan status sebagai anggota Polri dan tidak berhak untuk memperoleh hak-hak sebagai anggota Polri. Namun walaupun sudah terdapat putusan KKEP, terhadap putusan sidang KKEP tersebut dapat diajukan banding, yaitu ke Sidang Kode Etik Profesi Polri, yaitu KEPP, yang lebih tinggi. Pemeriksaan dan penegakan kode etik kepolisian merupakan salah satu upaya untuk menjaga profesionalitas dan integritas anggota Polri. Serta penegakan dan pemeriksaan kode etik kepolisian juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Republik Indonesia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.